Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Jogi Effendi dengan nomor induk mahasiswa 208100003 dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Video ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan ulangan tengah semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi Massa. Kali ini kita akan membahas tentang definisinya dulu. Definisi dari sosiologi komunikasi massa ialah memetakan hubungan timbal balik antara media massa dan masyarakat. Mampukah media massa membangun norma-norma sosial, membentuk interaksi sosial, menjalankan kontrol sosial, dan melakukan perubahan sosial? Selanjutnya kita akan membahas pengertian sosialisasi secara luas. Pengertian sosialisasi adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Sedangkan secara umum pengertian sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar dalam perilaku di masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari suatu generasi ke generasi lainnya. Dalam proses sosialisasi sendiri, manusia disesuaikan dengan peran dan status sosial yang masing-masing di dalam kelompok masyarakat. Media massa merupakan sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas. Dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, TV, dan film. Media massa ialah sarana atau alat yang dipakai dalam acara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditujukan terhadap orang banyak. Media massa juga memberikan info perihal perubahan, bagaimana hal itu berjalan, dan hasil yang dicapai. Bisa kita lihat di samping kanan ada salah satu contoh-contoh dari sosialisasi. Yang pertama ada sosialisasi virus, sosialisasi vaksin, sosialisasi menjelang pemilu, dan sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah. Nah, salah satunya akan saya perlihatkan contoh dari sosialisasi kebijakan pemerintah mengenai perpindahan TV analog ke TV digital. Kita simak videonya. Good people, saatnya beralih ke siaran TV digital. Siaran net TV digital dapat dinikmati di 28 kota di Indonesia. Dengan TV digital, kualitas gambar lebih bagus. Dan suara dijamin semakin jelas dan juga jernih. Cara mendapatkan TV digital sangat mudah. Bisa dengan televisi khusus TV digital, atau dengan memasang set-top box. Lalu cari channel Net TV dan simpan dalam favorite. Dengan TV digital, nonton jadi makin asik. Ayo pindah ke TV digital. Seperti yang kita lihat tadi, video sosialisasi mengenai TV digital. Mulai tahun ini, semua siaran TV di Indonesia berpindah secara permanen dari analog ke digital tanpa terkecuali. Peralihan penggunaan TV ini merupakan bagian dari program pemerintah melalui Menkominfo RI yang digagas sejak lama. Namun baru terrealisasi tahun ini melalui UU Ciptaker Pasal 11 tahun 2020. Sumber sosialisasi ini didapat dari Net Media Taba, copyrightnya. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, bahwa sosialisasi itu adalah suatu pembelajaran atau mempengaruhi masyarakat sehingga menghasilkan perubahan di masyarakat tertentu atau di masyarakat yang ditargetkan, seperti itu. Selanjutnya ada 4 tahapan sosialisasi menurut George Herbert Mead, menyatakan bahwa sosialisasi berdasarkan mekanisme yang akan dilalui seorang individu. Dapat diklasifikasikan menjadi 4 tahapan, diantaranya yakni tahapan persiapan atau preparatory stage, yang kedua ada tahapan meniru atau play stage, yang ketiga ada tahapan siap bertindak atau game stage, dan yang terakhir ada tahap penerimaan norma kolektif atau generalized stage atau generalized order. Nah, kita di sini akan sedikit membahas mengenai tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, tahapan persiapan atau preparatory stage. Nah, tahapan jenis ini pernah dilalui oleh setiap warga masyarakat sejak dilahirkan tentunya. Ketika seorang bayi baru saja dilahirkan, maka ia akan melalui persiapan tahapan dirinya dalam rangka mengenai dunia sosial yang akan ia jalani.
Ketika ia beranjak dewasa, ia akan memulai sebuah aktivitas yang cenderung meniru orang-orang di sekelilingnya meskipun tidak secara menyeluruh. Contoh sederhananya, ketika seorang anak menyebutkan kata puyang, yang ia maksudkan ialah kata pulang. Seperti itu ya teman-teman, mungkin teman-teman juga pernah mengalaminya. Yang kedua ada tahap persiapan atau play stage. Nah, tahapan ini diindikasikan dengan makin utuhnya seorang anak dalam menirukan peranan orang lain di sekelilingnya. Pada tahapan ini, seorang anak tersebut mulai menyadari tentang identitas dirinya serta latar belakang keluarganya. Ia akan memulai memahami tentang segala aktivitas kedua orang tuanya, serta segala sesuatu yang orang tuanya harapkan terhadap dirinya juga. Seperti itu. Contoh sederhananya ialah seorang anak yang beranjak dewasa dengan keluarga yang beranggotakan ayah, ibu, serta kakak-kakaknya. Nah, secara tidak langsung ia memperhatikan nih bagaimana karakter dari kedua orang tuanya serta kakak-kakaknya. Seperti itu. Yang selanjutnya ada tahapan yang ketiga, yaitu tahapan bertindak atau game stage. Nah, pada tahapan ini peniruan yang selama ini dilakukan oleh seorang anak yang tumbuh dewasa sudah mulai berganti teman-teman nih dengan peranan secara langsung yang diperankan oleh dirinya secara sadar. Dalam waktu yang bersamaan, keahliannya dalam menirukan serta menempatkan dirinya pada posisi yang lain juga semakin meningkat. Seperti itu. Nah, hal tersebut memungkinkan dirinya untuk dapat bersosialisasi dengan baik dalam lingkungan masyarakat. Untuk contoh sederhananya dalam tahap ketiga ini, yaitu seorang anak yang dalam kondisi ini akan mulai sadar nih pentingnya membela sebuah keluarga yang dimilikinya, atau juga mulai melakukan aktivitas bersama teman-teman sebayanya. Seperti itu. Yang terakhir ada tahapan yang keempat, yaitu tahapan penerimaan norma kolektif, generalized stage atau generalized order ya. Pada tahapan yang keempat ini, seorang individu yang masih beranjak dewasa telah menjadi seseorang yang benar-benar dewasa, atau bisa dikatakan dengan benar-benar seorang dewasa yang utuh. Seperti itu. Dalam aktivitasnya sehari-hari ia telah mampu beradaptasi serta menempatkan dirinya di tengah masyarakat dengan baik. Ia mulai mampu bertoleransi dengan masyarakat secara luas serta menjadi pentingnya setiap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam waktu yang bersamaan, ia juga telah mampu berkeluarga atau telah mampu bekerja sama dengan teman-teman sebayanya. Seperti itu. Lantas timbullah pertanyaan, apakah semua tahap dapat menggunakan media massa sebagai agen sosialisasi? Jawabannya tidak semua, dikarenakan tahap pertama jelas menjelaskan bahwa tahapan pertama itu ialah tahapan preparatory stage atau seorang manusia baru terlahir ke dunia, sehingga tidak dipungkiri tidak semua tahapan sosialisasi menurut George Herbert M. dapat menggunakan media massa sebagai agen sosialisasi. Seperti itu. Selanjutnya lagi pertanyaan, lantas tahap mana yang paling dominan sebagai agen sosialisasi? Kita bisa tebak, yaitu jawabannya tahap kedewasaan. Kenapa tahap ini? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa tahap ini seorang individu yang masih beranjak dewasa tadi telah menjadi seorang yang benar-benar dewasa dalam aktivitasnya sehari-hari. Ia telah mampu beradaptasi serta mendapatkan dirinya di tengah masyarakat dengan baik. Contoh sederhananya, seorang pemuda yang telah melewati masa-masa remaja, ia mulai memahami nih akan pentingnya bekerja sama dengan orang lain, baik dengan teman-temannya maupun dengan warga masyarakat di sekitarnya secara luas. Nah, ia dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat dengan sangat baik dengan mengikuti segala kegiatan yang ada di masyarakat. Seperti itu. Jadi, sekian jawaban dari Muhammad Yogi Effendi dengan nomor induk mahasiswa 2081000003. Sekian, bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.